Like and subscribe, like and subscribe. Saya kira subscribe. Oh, subscribe. Biasa gua like and subscribe. Salah malah itu. Ya. Ternyata kami di Kementerian Agama itu dimanapun kami ditempatkan untuk membawakan ceramah, acara seperti ini di masjid, di acara-acara syukuran, bertukar Solo dan semuanya, kami diamanahkan oleh pemerintah sekaligus sebagai pengurus masjid untuk selalu menyampaikan yang namanya literasi, moderasi beragama. Ini budak-budak pengadate. Yaitu di sana literasi adalah proses pembelajaran penyampaian suatu materi konten dari seseorang subjek ke objek. Saya subjek, Bapak Ibu objek. Moderasi adalah moderat, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak liberal dan tidak radikal. Kalau dibawa dalam pemahaman literasi moderasi beragama, bahwa seseorang yang beragama harus dan wajib menghargai keyakinan orang lain dan memberikan ruang dan waktu kepada agama orang lain melaksanakan agamanya sesuai yang dia yakini tanpa mengganggu dan menyakiti. Itu moderasi. Kebetulan saya ikut di Klatim 4 angkatan pertama. Judul aksi perubahan saya itu adalah Tuo Mana. Tuo artinya hidup, mana artinya warisan. Jadi Tuo Mana adalah warisan-warisan yang hidup. Ada warisan yang hidup di kita orang Toraja, khususnya kita nenek Toraja Utara. Salah satunya itu adalah siangga aki. Ya kenal tangan siangga aki nambena tak nalam betuto no koma susawai mata sola kita teh kakak mamarsu. Tapi karena siangga aja pikir siapa lan penanta sarang kaleda sang siangga sehingga si kamali ki. Nah ini si kamali itu tahu pasti si dada. Nah ini si tamu-tamu teh siangga si kamali ki biasanya yang nasi sola pangatu tahu. Dan waktu nasi sola dan waktu si tamu biasanya yang kesusaran sama-sama diangkat itu kesusaran. Ini salah satu falsafah kita orang Toraja tulam tongkonan. Tongkonan kalau dari segi fisik itu rumah tradisi kita orang Toraja, tetapi nilai dan norma falsafah yang dari dalam itu yang dibangun oleh orang tua kita ada 3 tadi. Si Anggaki, si Kamali, si Angkara. Ya mate itu kurang-kurang butiro sehingga ketika saya angkat perubahan itu diapresiasi begitu besar oleh Bapak Sekda pemerintah, Kepala Dinas Pariwisata, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Pamelo tuh. Kaitannya dengan kematian Bapak Ibu, Tatiro Indemai Yanna Jesulu talan kesalangan alam di memarmata Tatiro Jesulu tak jam sarani budarampo sibasiato yang alam di memarmata Jesulu tak jo kesaranian rampotora ki tongkon isi aku to besabang pukar sa tete ndo aku to tondon nanggala mai to karelimbong walaf hitamu mbek muani doni marandan kupukar banget deh sama anak sangawan atau Istamun atau Tomaluku karena Tomaluku tuh jadi iya padahal saya orang Toraja asli dan saya bangga dengan itu, jadi kita harus bangga dengan itu. Bahwa kita orang Toraja yang punya falsafah dan punya nilai kebudayaan yang begitu sangat tinggi sehingga diakui oleh UNESCO, bukan hanya pemerintah Indonesia yang mengakui, sehingga banyak negara kemudian banyak daerah yang datang belajar tentang falsafah orang Toraja, khususnya tentang hidup berdampingan dalam proses literasi beragama, kerukunan antar umat beragama. Ya teta jaga melo selanasang sama apa yang terjadi di Maluku, apa yang terjadi di Poso, terjadi di Padang Sapa, karena pina yang Sabang,
Kenapa? Karena tak amat talu teh kurang loh, masih ada kawan tuh. Tak amat tuh siang nggak sekamar siap sekarang. Pada ego sama tuh tahu. Nah ternyata kasus Sainasa itu terjadi seperti itu. Bukan hanya kita umat beragama yang rugi, pemerintah juga rugi. Nah pemasannya tuh tahu, nah inan desiam itu tahu, dembangnya itu tahu, tang masannya kintir itu aman tuh tahu, dembangnya. Maka dia tuh peran masyarakat nalang ke tenang-tenang itu tahu. Dah kabangnya semacam cara melakukan sirar itu tahu, yang bayar sangat PKI itu. Nah ya ton na ada siro, ya ton ada posisi viral dia do YouTube na telepon itu pira-pira na nitama mengikuti itu. Kau tahu di balo-balo itu. Jadi saya konfirmasi ke Kesbang Pol Tanah Toraja, ternyata orang ini orang stres. Pendo mau tasulan orang sakit tadi. Jadi Reno to lendu nalat pisona nancam itu tahu. Tanah tahu. Nah, Jomi markas anak-anak yang ya kapal batu itu kadang terpaksa di mana-mana dia makan. Jadi pada atau waktu itu dibuka atau kasna tidak ada KTP, tidak ada identitas. Kemudian diinterogasi memang orang ini sudah lama stres. Yang nanti kita bisa jaga gitu ya, khususnya kami dan kita semua, khususnya Kementerian Agama sebagai lini terdepan dalam menyampaikan yang namanya toleransi dan moderasi, harus diredam itu informasi-informasi yang bisa jadi menimbulkan ekses-ekses yang bisa merugikan kita. Dan jangan sampai itu terjadi di kampung kita yang kita cintai bersama. Kenapa? Karena ini adalah salah satu program pemerintah dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita terjadi. Nayate kasusan dalam di Sulu tak keluarga sebar aki bahwa kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang berpunya jiwa itu pasti mengalami yang namanya mati. Jadi talu ya sebetulnya tu kaleta dan disanga batang kaleta teh jadian sisto kakang punya singa-singana yang mau dijual. Oke, nangka dijual mu di kaleta tak merasakan. Kamu di pak kadai tak menang. Itu badan kita, badan fisik. Ada ruh. Ruh itu yang ketika bersatu dengan tubuh ini maka dia sumber hidup yang langsung diberikan berasal dari Tuhan. Wal faktu fihi min ruhi kata Allah, dan aku tiupkan ruh kepadanya. Ya matuan aden tuo. Yang setambung matu jiwa na ruh dalam rahim seorang ibu itu muncullah yang ketiga namanya jiwa. Jadi ruh itu tidak diciptakan, sehingga di dalam Al-Quran dan konteks hadis tidak ada Al-Quran yang ayat yang mengatakan ruh itu diciptakan. Yang ada itu jiwa, dan yang mati itu pisah dari kita itu bersamaan kirunnya juga ruh sumber hidup jiwa. Yakinlah diibaratkan dengan komputer tuh dan komputer ya turunnya komputer itu batang rebuk tak ya pindah ruk tu komputer ke dicok ke laku listrik ya tu cok na laku listrik ya meruh toh dukum itu komputer kita buka program-program aplikasi di dalam aplikasi itulah jiwa. Makanya dalam diri kita nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tuhan mengilhamkan kepada diri seseorang itu jiwa nafsu jiwa yang fujura wa taqwa, yang bisa mendorong orang berbuat mungkar dan bisa mendorong orang berbuat baik. Kadaflah man zakka wa qad khaba man dasa. Beruntunglah orang yang membersihkan atau mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa kena? Korupsi, gosip, saya nggak mau anda tiru di YouTube, itu mengotori jiwa.
Kalau dia buka YouTube, lalu dia dengar ceramah atau pendeta khutbah, kemudian dia suka menolong orang, suka bersilaturahmi situ di Pugona Totemo. Nah, orang ni tangga sa inawamelo yang sangat membersihkan jiwa teman. Jadi kita terus akaleta sampai mulai kaleta. Intinya begitu. Ketika mati seorang, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti mengalami mati. Tidak dikatakan setiap yang punya ruh. Karena yang punya ruh itu Tuhan. Dan uniknya, dan begitulah kebesaran Tuhan, Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk memberikan kesempatan orang untuk berbeda pendapat, memberikan kesempatan orang untuk berbeda keyakinan. Karena ternyata perbedaan itu memberikan nuansa yang jauh lebih baik. Perbedaan itu memberikan kesan yang jauh lebih universal. Perbedaan itu menghasilkan sesuatu yang harmonis. Firman itu bunga, muda bunga dete. Karena muda bunga berbeda-beda tuh bunga toh, dan bunga nasi situ, dan bukan biti-biti. Ada yang bunganya warna merah, ada yang kuning, ada yang hijau, belum ditiru. Yang bisa aman warna ditiru, bosan mari bosan ditiru. Itu mancung ilong lah, mancung isin lah. Yang begitu mancung utama, itu semua. Jawa takut semua, kumalapun aku na belum tentu. Hebat lah aku na ya, belum tentu. Kelebihan dan kekurangan pada diri kita, orang juga memiliki. Yang betul tulen ajaran agama tidak boleh itu memandang enteng orang lain. Karena memandang enteng orang lain itu salah satu sifat yang tidak baik. Kalau dalam konteks ajaran agama, tadi sisi Rocky jadikan lain sebagai literasi dan proses perbandingan literasi beragama. Kalau dalam Islam itu orang yang suka memandang enteng orang lain salah satu ciri dari orang sombong. Jadi kalau di dalam ayat dikatakan tidak akan pernah dan tidak akan bisa mungkin masuk surga orang yang memiliki sifat sombong. Bagaikan seekor unta yang memasuki lubang jarum. Bisakah kamu tahu di lubang jarum bisa melewati unta? Bisakah tahu? Tak anu mungkin tahu. Yang nadikwa bulun na bisa siapa? Tapi nakwa jalan Al-Quran Pak. Tuhan memberikan pelajaran semua ayat itu nampu sifat sombong. Tak anu bisa tahu surga. Sisi besi itu lubang jarum nama tamat itu satu. Sombong itu adalah batarul haqqi wa gamtun nas, menolak kebenaran dan memandang enteng orang. Yang terpandang enteng itu sehingga ini biasanya orang yang sombong itu selalu awalnya itu merasa. Jadi yang itu selalu merasa, wahai juga merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih menarang dari orang lain, merasa lebih sugi dari orang lain, merasa lebih tampan dari orang lain. Bahaya itu sangat merasa. Baru efeknya susah dijelaskan